Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Hidayanti Syafitri, Laras Hidayati, Fatihatul Ilmi, lalu Armi Andika, dan Fadilatul Husaini. Kami akan mempresentasikan sistem pakar mendiagnosis kerusakan pada jaringan lokal area network atau LAN dengan metode forward chaining. Latar belakang. Sistem pakar merupakan teknologi berbasis pengetahuan, fakta, dan penalaran yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam berbagai disiplin ilmu, yang salah satunya yaitu masalah diagnosa. Java merupakan platform yang sederhana dalam menggunakan metode forward chaining yang akan digunakan dalam mengimplementasikan sistem pakar dalam kasus ini. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Laras Hidayati, silakan. Batasan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dari itu kami menentukan batasan masalah untuk menghindari pembahasan yang terlalu meluas. Maka penelitian ini akan membahas mengenai sebagai berikut. 1. Mendiagnosis kerusakan jaringan LAN. 2. Metode yang digunakan pada penelitian sistem pakar ini adalah metode forward chaining. 3. Dalam perancangan sistemnya menggunakan PHP dan database MySQL. 4. Pada sistem pakar ini hanya mendiagnosis kerusakan kecil pada jaringan LAN. Kerusakan jaringan LAN dapat berupa kerusakan fisik dan berupa gangguan pada perangkat. Tujuan penelitian. Setelah diuraikan latar belakang dan batasan masalah dari penelitian ini, maka dapat ditunjukkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membuat sebuah sistem pakar berbasis web untuk memberikan informasi terkait kerusakan jaringan LAN dan pemahaman serta pengetahuan terhadap user mengenai pencegahan dan solusi dari kerusakan jaringan LAN. Akuisisi pengetahuan. Metode deskriptif merupakan metode yang dipakai dalam penelitian ini, di mana metode ini digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu masalah yang sedang berlangsung sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan. Metode pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Maka dari itu, penulis mengumpulkan data dan menggunakan metode berikut ini. A. Menggunakan metode wawancara. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui cara tanya-jawab secara langsung. Dengan begitu, data yang diperoleh relevan dan dapat menunjang penelitian yang berkaitan dengan topik pembahasan. B. Menggunakan metode observasi. Selain metode wawancara, penelitian juga menggunakan metode observasi untuk mendapatkan data dengan melihat secara langsung jenis gangguan dan proses penanganannya. C. Menggunakan metode kepustakaan. Metode terakhir yakni dengan cara penelitian dan mempelajari dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, situs internet, dan media lainnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Representasi pengetahuan. Dalam penelitian ini dilakukannya analisis sistem sebagai bagian untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, hambatan, dan kebutuhan yang dapat dijadikan sebagai bentuk perbaikan. Komponen yang diperlukan diantaranya yaitu data input yang akan menjadi masukan untuk sistem. Data input tersebut terdiri dari admin, user, gejala, kerusakan, solusi, dan pencegahan. Yang pertama, perancangan flow of system atau FOS. Perancangan FOS adalah gambaran alur dari sistem terkomputerisasi yang berjalan. Berikut alur data dari perancangan FOS yang tertera dalam gambar. Kemudian, yang kedua, perancangan diagram konteks.
dengan memperhatikan masukan yang dibutuhkan oleh sistem dan keluaran yang yang dihasilkan oleh sistem, maka dari itu dirancanglah diagram konteks ini untuk diagnosis kerusakan pada jaringan LAN. Kemudian akan dilanjutkan oleh Army. Inferensi pengetahuan di sini menjelaskan LAN. Inferensi pengetahuan LAN sering digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor suatu perusahaan untuk mempermudahkan komunikasi dan sharing data pada area lokal. Jaringan LAN ini memiliki beberapa topologi dalam pembangunan jaringannya, antara lain topologi bus, topologi ring, topologi star, dan dengan beberapa kelemahan dan kelebihan di setiap topologi. 1. Analisa masalah. Analisa masalah adalah penguraian dari suatu masalah yang utuh ke dalam bagian-bagian komponen dengan maksud mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan teknis, tidak setiap saat teknis dapat datang langsung untuk memperbaiki gangguan yang terjadi. Oleh karena itu, berdasarkan analisis masalah yang terjadi, maka melalui sistem ini diharapkan menjadi pilihan alternatif konsultasi informasi bagi para user dapat mengetahui tentang troubleshooting pada jaringan lain. 2. Analisis tebal keputusan akan dibacakan oleh Fadila Husaini. Analisis tabel keputusan. Tabel keputusan digunakan sebagai acuan dalam membuat pohon keputusan dan kaidah yang digunakan berikut tabel keputusan pada sistem pakar diagnosa gangguan jaringan LAN. Analisis metode pelacakan yang digunakan dalam membangun sistem pakar diagnos gangguan jaringan LAN adalah metode forward chaining. Dengan metode forward chaining, semua data dan aturan akan ditelusuri untuk mendapatkan informasi dari gangguan yang dialami. Pembuatan aturan rules. Aturan dibuat berdasarkan diagram pohon keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Dengan aturan dapat dengan mudah mengetahui hasil akhir berdasarkan aturan-aturan yang ada. Oke, sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.